Saya hanya ingin bercerita tentang kejadian di akhir 2024 dan di awal tahun 2025, tentang adanya dua orang yang katanya berstatus DPO di Kabupaten Demak. Nama saya Robert. Saya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Saya hanyalah anak dari orang tua saya. Akan saya awali cerita di tanggal 28 dan 29 Desember 2024. Kebetulan waktu itu saya tidur jam 9 malam dan terbangun jam 2 malam. Kemudian ngecek HP. Banyak sekali notif masuk. Sebelumnya saya nggak tahu apa-apa. Nggak lama ada telepon masuk dari saudara salah satu Gus dari Kerasak. Dia menyuruh saya untuk segera ke Kerasak dan minta maaf ke beberapa Gus di sana. Setelah telepon selesai, saya ngebatin, urusannya apa dengan saya. Ada juga chat WA dari salah satu Gus yang berisikan 2 kiriman potongan video ayah yang berdurasikan 1 menitan dan berisi kalimat pilih guru atau orang tua. Saya nggak langsung bales, sebab menurut saya itu pertanyaan gila. Subuh-subuh istri bangun. Saya pun menceritakan apa yang sedang terjadi. Kata istri saya, pantesan mas, semalam sekitar jam 12 dan sekitar jam 1 malam ada yang ketok-ketok. Karena firasat nggak enak, jadi nggak dibukain. Lanjut, sore hari sekitar jam 4 sore datanglah mereka berempat yang sudah viral di YouTube. Mereka ke rumah yang saya tempati bersama istri dan anak yang beralamat di Desa Ploso, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak. Mereka itu lucu dan gak objektif. Cari ayah saya kok kesini, sedangkan rumah ayah di Tegal. Salah seorang dari mereka yang berkaos putih ngomong gini, sebenarnya ada banyak rombongan banser mau datang ke sini, tapi saya cegah. Saya jawab, suruh kesini semua aja, nggak apa-apa. Loh, gantian yang pakai loreng ngomong, kenapa WA dari Gus itu nggak dibales? Saya jawab, pertanyaan gila, ngapain dibales? Nah, di situ saya ditekan, disuruh untuk klarifikasi terkait video ayah saya yang hanya video potongan durasi 1 menit. Ya saya nggak tahu lah. Terus yang baju loreng itu bilang, nanti tak kirimin link video fullnya. Kata saya, oke, baik. Nah, setahu saya 3 di antara mereka itu alumni Kerasak dan ada yang jadi guru pengajar di Pondok Kerasak. Mereka berempat juga anggota Ansor Banser, sekaligus anggota ataupun pengurus Azair di daerah Kabupaten Demak. Lanjut malam sekitar jam 10 malam datang lagi 3 orang santri utusan dari keluarga dalam. Mereka diutus untuk meminta saya segera ke sana. Salah satu dari mereka bertanya, tanggapan kamu pribadi gimana terkait polemik nasab? Saya hanya jawab singkat, Khabib itu bajingan, Khabib itu perampok. Ya saya tahu di pondok itu ada 2 santri dari klan Ba'alwi, 1 marga Barakbah, sama marganya dengan Fahrul Barakbah pemimpin PKI dari Kaltim. Yang kedua marga Mutohar, sama marganya dengan Khabib yang dari Semarang, yang pernah cerita bahwa Khabib Al-Kaf dari Kudus bisa mengislamkan orang kafir di dalam kubur di kuburan Bergota Semarang. 30 Desember 2024. Sore hari sekitar jam 5, saya datang ke rumah salah satu Gus di area Ponpes. Kata salah satu khodim atau orang dekat Gusnya,
saya disuruh datang ke rumah kakak Gusnya. Setelah maghrib saya datang ke rumah Gus tersebut. Baru sampai sana dan ketemu langsung dicecar pertanyaan. Ayahmu gimana? Kok bisa-bisanya seperti itu? Bla 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 bla. Tadi saya juga habis ditelepon sama salah seorang pembesar Ormas G, menawarkan 1 kali 24 jam bisa menyeret ayahmu. Terus Gusnya itu menyuruh saya untuk menghubungi ayah dan menyuruh saya untuk meminta ayah segera datang ke rumah Gusnya. Saya cuma diem, terus pamit pulang. Sesampainya di rumah, ada beberapa anggota dari Ormas P. Lalu kita saling berkenalan satu sama lain. Mereka bercerita bahwasanya kemarin di jam yang sama rumah ketua mereka juga didatangi santri dan mukibin dari Kerasa. Saya pun diperdengarkan voice chat ancaman pembunuhan yang ditujukan kepada ketua mereka. Kebetulan saya kenal suara tersebut dan tahu orangnya. Dia alumni Kerasa sekaligus anggota perguruan silat yang ada di Kerasa. Saya sangat berterima kasih kepada para anggota Ormas P yang mau membantu dan menjaga keamanan saya dari teror, intimidasi, persekusi yang dilakukan oleh mereka. Gak lama kemudian bertebaran berita di status WA bahwa besok Kerasa mau berdemo di Kapolres Demak. 31 Desember 2024. Di akhir tahun 2024, demo atas nama santri dan alumni yang awalnya mereka mau berdemo di Kapolres Demak tapi nggak jadi. Akhirnya mereka melakukan demo di area pondok yang berbaur dengan warga setempat. Salah seorang Gus memimpin orasi di depan para santri putra dan putri yang masih dalam proses belajar. Bahkan dalam orasinya mengajarkan kebencian. Narasi dalam berorasi yang begitu berapi-api mirip FPI-nya Imam Jumbo. 2 Januari 2025. Pada jam 13.20, ketua alumni Ponpes Kerasa telepon istri saya, bilang pengen ngobrol sama saya. Saya bisikin istri, suruh telepon saya langsung saja. Lah, si ketua itu malah bohong, katanya nggak punya nomor saya. Ketua alumninya yang katanya kiai saja pembohong. Lalu sekitar jam 3 sore saya WA menagih janji sama orang baju loreng yang mau kirim link video lengkapnya. Setelah dapat video lengkapnya, saya tonton dan akhirnya saya tahu isi video itu. Lalu sehabis maghrib dia telepon saya dan meminta saya untuk membuat video pendek klarifikasi bahwa mereka berempat datang untuk silaturahmi. Saya nggak mau lah, saya nolak. Orang mereka bajingan datang di wilayah orang dengan tidak sopan. Dia malah marah-marah dan ngancam-ngancam. 3 Januari 2025. Sekitar jam 15.30 datang 3 orang ke rumah. Yang 2 anggota Banser, yang 1 polisi dari Polsek. Mereka meminta saya untuk menjembatani antara ayah saya dan Gus dari Kerasa. Saya jawab, maaf nggak bisa. Biarkan itu semua jadi urusan mereka, bukan urusan saya. Saya dengar sudah dilaporkan. Ya sudah, kalau memang sudah dilaporkan, silahkan diproses. Kalau memang toh ayah saya bersalah,
silahkan dipenjara. Itu kan urusan bapak polisi. Urusan saya dengan orang-orang yang meneror, mengintimidasi, dan mempersekusi saya, Pak. Terus polisi itu teleponan dengan polisi dari Polres Demak. Pihak Polres Demak meminta izin kepada saya mau datang ke tempat saya. Lalu saya persilahkan. Dua banser malah bilang besok aja. Kata saya, ya udah, terserah. Toh lagi pula sampai sekarang pun belum datang juga. 7 Januari 2025. Saudara dari salah seorang Gus mengirim pesan lewat WA, meminta saya agar masalah ini nggak usah dibesar-besarkan. Lucu sekali. Padahal mereka sendiri yang membesar-besarkan masalah. Enggak senengmu. Saya sudah bilang, andaikan Mas Dowi memaafkan tentang dirinya si Syarif itu dengan baik hatinya seorang Mas Dowi, tapi kalian sebagai putra-putra Abah, sebagai santri-santri beliau, jangan pernah memaafkan.